sebuah kerinduan yang dalam dari hati kami Tuhan, menjadi kunci kenapa kami tetap ada di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar bagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami melalui setiap kami semuanya Tuhan. Biar kami mau duduk diam mendengar bagian dari firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, semuanya silakan duduk ya. Luar biasa sekali ya. Sekalipun mungkin banyak dari kita yang ada di luar sana ya, teman-teman kita mungkin sedang menikmati liburan ya. Di hari kecepit ini kita tetap ada di sini. Ini sesuatu yang saya apresiasi secara luar biasa ya. Ternyata teman-teman ini punya satu kerinduan yang sama semua ya, bahwa kita mau meninggikan Tuhan di atas segalanya. Amin. Ya, luar biasa sekali ya. Makasih buat Pak Gem ya, hari ini sudah kasih saya giliran. Kita akan belajar bersama-sama untuk tetap kokoh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang mengajarkan kita untuk tetap kita dapat kokoh di dalam Tuhan dan enggak goyah. Kita lihat banyak hal yang dapat membuat kita jadi goyah. Beberapa hal yang bisa jadi goyah ya. Ini dari survei ya. Yang pertama itu bisa jadi percintaan. Percintaan ini kan banyak konotasinya ya. Bisa karena perselingkuhan, bisa karena cinta segitiga sama sisi, segitiga sama empat, bujur sangkar, dan banyak lagi ya, namanya juga cinta yang terlarang orang bilang ya, atau karena pasangan yang berbeda keyakinan ya. Ini membuat banyak hal yang terjadi, membuat seseorang bisa jadi goyah. Terlebih kan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di luar sana ya, kita harus memiliki satu kekokohan di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu adalah persaingan ya. Di sini bisa persaingan bisnis, bisa persaingan pertemanan, itu juga bisa membuat seseorang itu keluar dari keyakinannya karena merasa bahwa nggak ada sesuatu yang dapat membuat dia kokoh itu tadi. Yang ketiga ekonomi kan banyak ya berbicara mengenai keuangan ya. Kita lihat orang-orang di luar kita mungkin dapat mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan yang cepat dia naik. Sementara kita mungkin orang dari kita mungkin nggak ada, tapi di luar sana anak-anak Tuhan mungkin mereka merasa bahwa saya sudah datang doa pagi, doa malam, ibadah demi ibadah, saya sudah datang di sana, tapi kok kayak gini ya. Itu membuat seseorang gampang goyah dan mungkin bisa saja dia keluar dari arena. Keempat adalah rumah tangga, bisa saja terjadi perselisihan rumah tangga. Sakit yang parah bisa membuat orang juga menjadi goyah. Sakit yang gak sembuh-sembuh itu dapat membuat orang merasa keyakinannya mulai bimbang ya. Ketika dia berdoa, ketika dia sudah benar-benar dalam Tuhan, tapi penyakitnya ini gak sembuh-sembuh, itu bisa membuat seseorang mungkin jadi goyah. Yang lain mungkin bullying ya. Ini banyak terjadi di zaman-zaman sekarang. Anak muda, orang-orang dewasa seperti kita karena nggak kuat mental, mereka bisa keluar dari arena depresi dan masih banyak lagi ya. Ini hal-hal yang
kehidupan kita, anak-anak Tuhan khususnya. Kita lihat lagi, naik lagi, next. Ini adalah gambarnya kita ya, waktu masih muda saya tampak di sini. Tapi ini cuma kita lihat sisi baiknya saja. Kan mereka ganteng, cantik ya. Ini adalah kokoh tadi ya, kokoh dan cekeh. Jadi kita menjadi kokoh. Nah, tapi mereka sayang sekali, mereka ini kan orang-orang yang bisa jadi di luar Tuhan, imannya nggak kuat, goyah, dan dia mengambil keputusan-keputusan yang nggak benar, dia mendahului kita ya. Padahal apa yang kurang dari mereka ya, cantik, cakep ya, mungkin mereka disukai banyak orang, ya. Tapi banyak hal yang terjadi yang kita nggak tahu, itu nggak boleh terjadi dalam kita, Tuhan tepatnya ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memiliki satu kekokohan dalam hidup. Ada hal-hal yang dapat membuat kita kokoh di dalam hidup kita. Kita naik lagi next. Kita buka di Kolose 2 ayat 7. Di sini sudah ada. Kolose 2 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita ambil yang pertama adalah gimana kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus berakar di dalam Dia. Ya, kita lihat kita harus berakar di dalam Dia di Kolose 2 ayat 7 ya. Kita naik lagi ya. Berakar di sini beda dengan ditancap ya. Kalau berakar itu dia kuat sekali di dalam ya. Di dalam tanah dia sangat kuat. Kalau ditancap hanya sekedar ditancap saja ya. Dan kalau sesuatu yang ditancap, pohon yang ditancap itu dia kena angin bisa roboh, dia kena hujan bisa roboh, lalu dia kena banjir bisa roboh, dia kena goyang roboh. Ya, beda dengan yang berakar yang tertancap gitu ya, dia kokoh. Dia sangat berakar. Saya pernah baca di satu Google ya bahwa ada pohon yang akarnya itu paling dalam. Pohonnya itu ada di Afrika Selatan ya, namanya itu rockbell misalnya. Ya itu berakar sampai 400 meter ke dalam. Wah, berarti sangat kuat sekali ya akar ini. Akar ini bisa mematahkan taping ya, membetakkan taping, membetakkan itu bahasa Indonesianya apa ya? Dia bisa mecahkan tembok yang ada di samping kita itu kan, akar itu ya. Akar itu bisa bergerak dengan kuatnya ya. Maka dari itu di sini diajarkan kita supaya berakar, kokoh dan tidak goyah ya. Karena yang mudah goyah itu yang ditancap tadi ya. Banyak hal yang membuat orang kan kalau cuma tertancap doang, hal-hal yang terjadi yang di atas tadi ya, saya sudah dijelaskan tadi, membuat seseorang itu gampang goyah karena cuma tertancap, dicabut, ditancap, dicabut, ditancap ya. Makanya kalau orang-orang yang di atas tadi itu mungkin ada di sekitar kita, dia ikut pemuritan sama Ageng, ikut ibadah dewasa muda, ikut ibadah-ibadah. Mungkin mereka nggak akan memilih jalan pintas, ya, tapi mereka akan kokoh. Bahagia sekali loh kita yang ada di sini nih. Kita ini bisa kokoh karena kita berakar dengan kuat ya. Nah, sementara ada yang ditancap, makanya kita harus benar-benar tertancap, berakar dengan kokoh ya di satu tempat ya.
Kalau pohon pindah, cuma ditangkap doang, nggak seneng pindah ke kanan, pindah ke kiri, lama-lama dia pohon itu akan mati. Tapi kalau kita tertancap di satu tempat, di komunitas yang tepat, kita akan berakar dengan kuat dan kita nggak akan goyah. Yang kedua, ciri-ciri akar itu sendiri belum ya, masih di atas lagi tadi belum. Dia tuh berada di bawah, namanya akar itu yang ada di bawah ya. Kalau di atas itu telo namanya yang digoreng ya. Tapi akar ini ada di bawah, nggak kelihatan kan? Dan gambarannya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu yang kepingin dilihat orang hebat, nggak kepingin dilihat orang, nyanyimu hebat, kamu memang spesial. Yang spesial itu cuma setahu saya martabak. Saya pernah beli martabak spesial, spesial itu enak ya. Tapi kita itu harus benar-benar merendah, nggak kelihatan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu yang harus kita kuatkan. Itu nggak kelihatan kalau kita di luar gereja, gimana kehidupan kita, itu yang menjadi ciri akar tadi ya. Kita lagi saat teduh, kita itu merupakan sesuatu bagian dari akar yang nggak kelihatan ya. Jadi kita di mana kita dapat memperlihatkan keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Ketika kita nggak ada di gereja, kita nggak ada di dalam, di luar sana ya. Sebab itu kita benar-benar harus memiliki sesuatu yang kokoh tadi ya. Rasul Paulus di sini ngasih gambaran bahwa orang benar, orang percaya seperti kita itu diibaratkan dia sedang bertanding di dalam satu pertandingan yang berat untuk mencapai garis finish, untuk mencapai satu medali. Itu nggak gampang. Rasul Paulus katakan bahwa ya, mungkin kita pernah ikut ya sesuatu klub apa, dulu saya pernah ikut klub basket gitu ya, dari SMP ya, dari SD SMP di satu klub CLS mungkin sudah tahu ya. Di sana itu ditempa ya, mulai jam 2 itu saya fisik terus sampai jam 5 nggak boleh minum. Wah, tentu itu melelahkan ya. Padahal belum tentu saya nanti jadi pemain hebat ya. Tetapi di sana ditempa di satu pertandingan ya. Suatu pertandingan saya malah cedera, ketat lagi saya waktu itu. Wah, mulai dari itu saya sudah nggak bisa lagi ikutan basket karena nggak bisa dibuat loncat, nggak bisa dibuat lari. Dia mungkin tempurungnya pecah itu, saya nggak berani ngomong ke orang tua saya ya. Jadi waktu itu cuma saya nggak bisa berlari, nggak bisa meloncat doang, kalau jalan aja nggak apa. Ini di sini berarti bahwa sesuatu yang berat ya dalam sebuah latihan ya dalam kehidupan kita, seperti digambarkan Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus sendiri pun menyatakan bahwa hidupnya ini nggak enak-enak saja sebagai penginjil ya, karena dia harus menghadapi kekerasan, dia harus menghadapi ancaman, dia menghadapi satu hal-hal yang mungkin di luar kekuatannya ya. Sesuatu yang mungkin nggak pernah dia bayangkan ya. Dia harus mendapat berbagai macam tantangan tadi. Kalau kita kan bukan tantangan ya, rantangan ya. Itu kan enak ya, kita dibuka ada banyak makanan yang bisa kita santap. Tapi ini si Paulus ini harus menghadapi ujian, tantangan yang nggak gampang, yang sewaktu-waktu bisa membuat dia lenyap ya. Sebab itu dia mengajarkan setiap kita bahwa kita tetap harus kokoh dan jangan pernah goyah. Karena apa? Karena kita akan mendapat mahkota kalau kita sampai finish dengan baik ya. Kita harus berakar tadi, berakar tidak kelihatan,
tidak terlihat. Tidak terlihat itu kan beda. Kalau daun itu kan kelihatan ya, wah bagus. Pohonnya, batangnya itu kelihatan. Kalau akarnya kan nggak kelihatan, selalu di bawah. Padahal dia sangat penting sekali ya. Nah, yang kelima ini terinjak ya. Jadi akar itu kan di bawah. Kita kan nggak tahu, kadang kita injak gitu. Waduh, kalau akarnya bisa ngomong, mungkin dia akan menjerit ya. Dia terinjak. Jadi gambarannya kita pun mungkin pernah ya di dalam satu hal, dalam sesuatu yang mungkin tanpa terasa diinjak gitu. Kalau sembujur itu tiarap diinjek-injek itu mungkin agak enak ya, seger gitu ya. Apalagi pakai spur tubuh ya, mungkin aduh gepeng gitu ya. Tapi dari injak di sini kan kita nggak bisa ya memilih ya, siapa yang menginjak kita, karena kita kan ada di bawah. Kita kan mau berakar, kita mau berakar kuat toh dalam Tuhan. Nggak mau kok, kamu kan punya harga diri, kamu nggak mau diinjak-injak kok. Kita memang berharga di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menebus kita, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri itu dia harus disiksa, dicaci maki, dinudai lewat bukan yang dia lakukan ya, bukan satu kesalahan yang dia lakukan ya, tapi dia rela untuk kita. Kita kan mungkin masih berpikir ya untuk terinjak-injak ini tadi ya, untuk berakar ini ya. Kita naik lagi. Nah, ciri akar yang lain ini adalah menyerap dan menyimpan makanan. Menyerap dan menyimpan makanan. Akar di dalam tanah perlu disiram. Ya, demikian juga dengan kita. Kita juga perlu makanan, asupan makanan. Asupan makanan yang membuat kita dapat bertumbuh. Ada satu jenis pohon ya yang ada di Cina ya, bambu itu. Ketika dia ditanam berakar, dia nggak langsung tumbuh, lama sekali, mungkin harus disiram terus. Baru 5 tahun baru dia muncul dan sampai tinggi. Kalau orang nggak betah, orang nggak suka, orang nggak kerasa, itu cepet doang disiramnya dan dipikir mati ya. Padahal enggak. Demikian juga dengan kita ya, kita harus menyerap dan menyimpan makanan sebanyak-banyaknya untuk pertumbuhan kita. Kita dapatkan firman Tuhan dari banyak cara ya, kita bisa lewat HP kita, bisa lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu kita dapatkan ya. Firman Tuhan itu ibarat benih ya, benih itu waduh nggak kelihatan ya, kecil doang, bisa kotor, bisa berdebu, bisa apa, tapi ketika benih itu ditabur ya di tanah ya, di tanah yang baik, dia akan bertumbuh dengan cepat, dia akan melihatkan hasil, dia akan memberikan sesuatu yang bagus ya, menjadi pohon yang bagus. Bukan juga dengan kita ya, kalau hati kita ini baik, ketika kita ditaburkan firman Tuhan itu akan terlihat hasilnya. Kita akan berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana ya. Sementara kalau ditabur jatuhnya di semak duri, dimakan kecepit, apalagi di tanah berbatuan, waduh itu akan menghasilkan hasil yang nggak bagus ini. Oleh sebab itu jangan pernah kita keraskan hati kita, jangan pernah kita lewatkan kebenaran firman Tuhan itu ya. Kita bisa lihat dulu ya sebentar di Markus 4 ayat 7 ya. Jason bisa keluar dulu.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. 8. Naik lagi. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, ia berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, kita mau kan ketika benih itu ditabur, kita buka hati kita, tanah kita yang sudah siap tabur firman Tuhan. Itu hasilnya adalah hasil yang terbaik ya, yang akan kita dapatkan. Karena betapa pentingnya ya, sebuah akar itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya. Kita lihat lagi di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Bagaimana contoh akar ini begitu kuat ya, ketika dia mendapat asupan yang cukup, mendapat makanan yang baik, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekalipun mungkin dia berada di dalam kekeringan, di masa yang kering, berada di dalam satu tempat yang penuh dengan gesekan apapun juga. Tetapi ketika Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini adalah satu gambaran yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kita harus benar-benar berakar dengan kuat ya, memiliki satu hasil yang maksimal yang kita dapatkan. Mungkin ini dapat kita dapatkan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang ekstra di dalam kehidupan kita. Saat teduh, kita berdoa dengan Tuhan, kita mendapatkan firman-firman Tuhan. Jadi kita berada di keadaan dalam dunia luar, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi kokoh, kita nggak akan mudah ya, karena banyak hal yang terjadi di luar sana, ya, di luar pemikiran kita, di luar energi kita ya, hal-hal yang nggak baik pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita berakar kuat, kita akan goyah ya. Tawaran-tawaran dunia kan tentu banyak datang menghampiri kita sebagai orang-orang muda. Tetapi kita kalau berakar kuat di dalam Tuhan, kita nggak akan goyah. Karena apa kan? Kita ini kan, kalau mungkin ada yang ingat hari Minggu kemarin, bahwa kita ini adalah contoh hidup. Jadi kita ini, orang banyak melihat kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, tempatnya kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu orang-orang akan melihat kita, sedikit kesalahan saja pasti, loh, orang Kristen kok gitu, oh, anak Tuhan kok gitu ya. Oleh sebab itu kita benar-benar harus berakar kuat tadi ya. Jangan sedikit pun kita cuma tertancap tadi ya. Kita masih merasa seperti batu. Apalagi melihat jatuhnya di pinggir jalan, nggak tertangkap dengan baik ya, akan dimakan oleh burung-burung begitu saja ya. Dan kita kan nggak mau benih, ketika benih itu ditabur, dibuang begitu saja. Tetapi kita mau benar-benar ada, kita serap air itu sebanyak-banyaknya, itu dapat sebuah pertumbuhan yang baik, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berakar, yang kuat, nggak akan dapat mudah digoyahkan dengan apapun keadaan yang terjadi di dalam banyak hal.
sehingga kita benar-benar dapat memperlihatkan betapa Tuhan kita yang selalu memberi asupan buat kita itu benar-benar menjadi satu, dapat kita ambil bahwa Tuhan kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Mungkin dunia melihat menyorot kita dengan tajam sekali, tetapi kita harus tetap berakar dalam Tuhan. Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Jadi sekali lagi, ini oleh sebab itu kita jangan berakar pada yang lain ya. Kita jangan berakar kepada keuangan, kita jangan berakar kepada kejahatan, kita jangan berakar pada dosa, kita jangan berakar ke lain, tapi kita berakar di dalam Tuhan yang dapat memperkokoh hidup kita. Ya. Next tadi yang kedua adalah ini adalah firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua itu kita dibangun di atas Dia. Setelah berakar, kita harus bertumbuh di dalam sebuah bangunan yang kuat, yang bangunan yang kokoh. Itu ada pondasi, beberapa pondasi ditancapkan di dalam gedung ini juga ada pasti apa itu namanya paku bumi itu ya, pondasi yang tertanam kuat di setiap sudut-sudut, di tengah dipasang pondasi yang kokoh ya. Itu akan menjadi satu bangunan yang kuat. Dan kalau tadi lebih ke dalam ya, hubungan kita intim. Sekarang bertumbuh, berarti kita akan mulai bertumbuh ya. Jadi sesuatu akan banyak menyorot kita lagi seperti saya katakan tadi ya. Nah, ini ada sebuah cerita ya tentang bangunan ini ya. Ada seorang dari Medan, dia ketemu dengan temannya yang dari Tegal ya, Bapak ini kan ya, namanya orang Tegal, Nyau, kasih kamu lah. Nah, orang Batak ini manggil temannya, sudah lama dia gak ketemu. Gimana pekerjaan kamu, Nyau? Iya Pak, kerjaan saya mulai sepi. Dia ini seorang pembangun ya, atau insinyur gitu ya. Ya, kalau gitu kamu saya kasih kerjaan ya. Gimana, kamu sudah punya tempat tinggal yang tetap? Belum Bang, saya tetap namanya kontraktor namanya. Kontrak sana kontrak sini. Aduh kasihan kamu. Akhirnya saya kasih bangunan, saya kasih job, saya kasih proyek katanya orang Medan ini kepada temannya Nyong ini tadi ya. Namanya Nyong ini mulai membangun rumah yang disuruh, singkat cerita ya, tadi disuruh oleh abah dari Medan ini tadi ya. Dia bangun, tapi pondasinya ini dia curi kayaknya ya. Dia agak harusnya pasang 10 pondasi, dia pasang cuma 5 gitu ya. Karena mungkin istilahnya dia itu ngetit ya, dia ambil keuntungan dari pondasi tadi, kan nggak kelihatan. Sebetulnya kan dia berpikir di bawah nggak kelihatan lah. Dibangun lantai 1, dibangun lantai 2, kelihatan bagus. Nah, lalu diserahkanlah rumah ini kepada abah tadi dari Medan tadi ya. Ini sudah, wah bagus, terima kasih sekali. Ternyata rumah ini nggak saya tempati. Ini saya kasihkan kamu Nyong. Si Nyong ini nangisnya ini ada 2. Karena ketika dia sedih ya diberi rumah, dia bersyukur. Tapi yang lain dia sedih, dia juga takut kalau rumah ini roboh, gimana kalau dia tempati ya, dia akan keambruan tadi ya. Nah, ini satu gambaran contoh bagaimana kita harus benar-benar memiliki satu kekokohan bangunan di atas Dia. Kita harus selalu bertumbuh seperti pohon kurma di sini contohnya ya. Kalau pohon kurma itu kebanyakan itu ada di daerah padang pasir ya. Dia ditanam di akarnya sana di pasir ya. Nah, saudara bayangin, nggak ada asupan air, nggak ada, di padang pasir kan panas ya, tetapi dia dapat hidup
Dia masuk ke dalam akarnya itu, dia mencari aliran air dalam itu ya. Akhirnya pohon korma yang tadinya itu kecil lama-lama dia bertumbuh besar. Tuhan mengibaratkan pohon korma ini orang benar, orang-orang benar. Wah, kita bangga sendiri kan, bangga ya kalau kita bisa menjadi seperti pohon korma. Bertumbuh berarti ada satu perubahan sikap ya. Kita menjadi dewasa ya. Ketika kita bertumbuh tadi ya, kita sudah tidak memiliki mental anak-anak lagi. Kita harus mulai menjadi orang yang dewasa. Mungkin ada yang suka dengan kaos mini namanya, apa kecil-kecil aja enak, beli baju nggak banyak, beli celana nggak, meternya nggak tinggi, menghemat uang ya. Tapi nggak ada yang suka, mending bertumbuh kita ya. Bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping ya. Enggak ya, nggak apa-apa deh, masih ke samping dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, kita naik lagi next. Nah, ini adalah contoh ketika kita mulai bertumbuh dan menjadi dewasa ya. Kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, ini seperti kita saat ini ya. Wah, keinginan kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kerinduan kita itu selalu hadir dalam ibadah. Minggu, Senin nggak ada ibadah, kepingin ada ibadah. Selasa, Rabu, Kamis, hari-hari kita isi dengan mengenal Tuhan. Karena kita tahu kita sudah mulai bertumbuh ya. Kedua, kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Wah, kita mulai naik level ya. Kita mulai menyikat rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang selalu kita ambil, yang selalu kita serap tadi ya, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semakin sadar akan dosa kita dan meninggalkannya. Wah, ini kita kan semakin bertumbuh kan. Mau tahu kita semakin bertumbuh atau tetap jadi akar aja di dalam tadi? Enggak mau kan? Semua kan mau makin bertumbuh toh. Enggak mau yang cuma di dalam tadi. Ya akar gak enak kan, diinjek orang, gak kelihatan. Akan bisa, maaf, ada jisu namanya, buang air kecil di bawah pohon tadi ya, kena akar-akar kan nggak suka. Kita kan mau yang bertumbuh, yang kelihatan pertumbuhan kita secara rohani ya. Kita sadar akan dosa kita dan meninggalkannya. Banyak hal yang dapat kita tangkap ya. Kita selalu baca B12 kelihatannya enak, gampang dibaca ya, tapi untuk mempraktekannya itu hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya, terus memproses diri kita dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nah, ini tadi ujian dan cobaan. Ujian akan membawa kita kan naik level ya, tapi nggak semua orang senang ujian ya. Senangnya pujian mungkin ya. Enggak ya, ujian ya, mau ya. Nggak senang pujian ya. Jadi itu yang akan membawa kita naik level ya. Kita melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Memandang pelayanan bagi Tuhan sebagai suatu kehormatan, bukan beban. Kalau kita dapat satu tugas, kita dapat satu kehormatan ya. Tuhan sudah memberikan kita satu lini pelayanan buat kita ya. Itu jarang-jarang didapatkan oleh orang di luar sana ya. Sebab itu benar kita harus memperlengkapi diri kita tadi. Itu satu kehormatan, bukan beban ya. Next lagi. Nah, ini mengonsumsi makanan keras, bukan lagi yang lembek-lembek atau susu ya. Dalam hidup kita kan kita nggak senang satu renungan-renungan yang hanya membuat kita terlena, membuat kita jadi senyap ya. Tapi kita mau sesuatu yang keras, itu teguran yang membuat kita semakin bertumbuh. Terus kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita sini diajarkan
selalu memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kebiasaan lama mulai tergantikan dengan kebiasaan baru. Hal-hal yang buruk yang dulu mungkin sering kita lakukan, ya, sudah mulai kita tinggalkan karena kita sudah mulai bertumbuh, kan. Memandang segala sesuatu berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Wah, ini luar biasa tentunya. Prioritas untuk bersaat teduh secara pribadi, hasrat untuk memberikan Kristus kepada orang lain. Kita menjadi contoh hidup tadi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dilihat banyak orang disorot, banyak orang, seperti minggu yang kemarin dikatakan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, dilihat banyak orang. Ibarat itu kan dikatakan kemarin itu Pergawati yang berjalan di atas catwalk, semua melihat, menatap matanya. Kalau orang luar melihat Pergawati kan melihat pakaiannya, desainnya bagus. Kalau orang Indonesia mungkin yang dilihat beda ya. Tapi kita enggak ya, kita benar-benar fokus bahwa dunia melihat kita sebagai anak Tuhan yang bertumbuh, yang luar biasa, yang hebat, yang dibangun di atas Dia, yang mudah goyah. Oleh sebab itu kita harus mengadakan satu perubahan dalam hidup kita. Next, yang ketiga, bahwa hatimu melimpah dengan syukur. Ini ada buah-buah roh tadi ya. Galatia 5:22 dan 23. Di sana kita semua pasti sudah hafal dengan apa yang ada di Galatia 5 tadi ya. Nah, itu hasilnya, buahnya. Ketika kita minum es jus, kita akan seger. Masing-masing pasti punya buah-buah andalannya ya. Mungkin ada yang suka apukat, ada yang suka sirsat ya. Sementara Budi suka mentimun ya, jus mentimun atau jus bangkuang. Nah, buah-buah ini adalah bentuk dari berakar tadi, ialah kasih, sukacita, dan kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan banyak lagi ya. Itu harus ada ya di dalam hidup kita. Waduh, kita berpikir bahwa kayaknya nggak gampang ya, tapi belajarnya ya dari tadi itu, dimana kita harus berakar tadi ya, berakar, menguatkan kita bertumbuh, dan pasti hasilnya itu pasti kelihatan kok, nggak mungkin nggak kelihatan. Biarlah kita masing-masing, kita yang ada di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang dapat saya bagikan untuk sesi sore ini. Biarlah firman Tuhan yang menjadi satu perenungan buat kita untuk semakin hari semakin indah di hadapannya. Saya kembalikan kepada Pak Stephen.